Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyira Hijah Minti NIM 2119234 Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sitorahmana MA. Soal pertama ialah, pendidik di Indonesia terkesan lebih mengedepankan teoritis daripada aplikatif. Dampaknya, peserta didik hanya dapat menghafal materi saja. Permasalahan teori belajar textbook sebenarnya sudah menjadi sangat umum di kalangan masyarakat Indonesia. Peserta didik dibiasakan untuk terus menghafal, sudah menjadi strategi pengajaran yang dilakukan oleh tenaga pengajar. Sistem peninggalan pendidikan pondok pesantren berpuluh-puluh tahun ini dirasa sudah cukup kuno dan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Ketika sistem ini terus diterapkan, akan menyebabkan pendeknya rentang waktu pemahaman peserta didik terhadap suatu materi. Peserta didik hanya dapat menghafal tanpa adanya catatan, cenderung hanya mengingat 30 detik sampai 1 jam saja. Sudah pasti akan menimbulkan opini bahwa anak tersebut bisa dikatakan bodoh atau bahkan tidak tahu sama sekali. Adapun cara yang dapat kita lakukan, yang pertama ialah menggarisbawahi bagian-bagian yang paling terpenting. Nah, teknik ini merupakan teknik yang paling efektif dan paling sederhana yang akan lebih mudah bagi kita untuk memahami atau mengelola informasi dengan kata-kata kita sendiri. Yang kedua yaitu membuat catatan, yang pada dasarnya tujuan mencatat itu adalah untuk meringkas bahan kuliah atau artikel dalam kata-kata kita sendiri, sehingga kita dapat mudah memahami atau mengingat hal pemikiran yang kita tulis. Yang ketiga yaitu pemetaan pemikiran. Keuntungan pembuatan mind mapping ini ialah kita dapat menghemat waktu kita belajar dan lebih memperkuat pengetahuan kita untuk ujian. Yang keempat, studi kasus. Yang kelima yaitu mengatur waktu kita belajar. Dan keenam, menggambar. Soal kedua ialah kualitas pendidikan di Indonesia belum merata. Rata-rata permasalahan pendidikan di Indonesia ialah mengenai kesenjangan sarana dan prasarana yang disediakan oleh masing-masing pemerintahan setiap daerah, seperti dalam kasus pengkomputerisasian sistem pembelajaran yang ada di Kepulauan Mentawai, yang dari segi perlengkapannya benar-benar masih sangat kurang. Masalah kedua yang selalu menghantui pendidikan di Indonesia terletak pada strategi pembelajaran yang terkesan kuno dan tidak efektif untuk dilakukan pada zaman sekarang ini, sehingga menyebabkan efek jenuh dan proses yang statik terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Soal ketiga ialah konsep berpikir yang progresif dan inovatif tentang hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, sehingga pendidikan di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas terhadap kemajuan bangsa. Masyarakat dan lembaga pendidikan sama-sama menjadi peran penting bagi satu sama lain, dan masyarakat adalah peran terpenting bagi lembaga pendidikan. Begitu pula sebaliknya. Soal yang keempat ialah pengaruh kepemimpinan dapat memperkuat proses manajemen pendidikan. Hal itu tidak lepas dari visi misi yang disusun dan dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata ada juga orang pemimpin yang tidak memadukan visi misinya, hanya mengendalikan kekuatan kepemimpinannya saja, tetapi berhasil juga dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Nah, bagaimana saudara memandang hal ini? Karena sejatinya keberhasilan kepemimpinan seseorang pemimpin sangat berpengaruh besar dalam suatu manajemen pendidikan. Sudah banyak kejadian yang kita lihat seperti sekarang ini. Saat ini banyak orang yang lebih mementingkan hasil nyata, tetapi tidak memikirkan bagaimana efek samping dan latar belakangnya. Jikalau terjadi sesuatu hal, maka banyak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima adalah
Dalam situasi lingkungan yang penuh dinamika, manajemen pendidikan harus bisa menciptakan pelayanan yang memuaskan bagi peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kondisi pendidikan sekarang yang mengharuskan kegiatan belajar daring? Masyarakat harus lebih memperhatikan lagi bagaimana kondisi di setiap wilayah di Indonesia. Solusinya ialah yang pertama, pemerintah memberikan fasilitas yang lebih baik lagi, seperti pembuatan tower di setiap daerah, yang mana daerah tersebut benar-benar jauh dari wilayah perkotaan. Dan tetap memberikan kuota gratis bagi peserta didik yang memerlukan. Yang kedua, ialah niat dari diri peserta didik sendiri, karena tanpa adanya niat, semua proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.